perkenalkan, saya Niko Mangkarina Gayatri dengan NIM 230854006. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester saya pada mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan soalnya terlebih dahulu. Pada soal yang pertama, pilihlah salah satu fungsi dasar di NumPy, misalnya NumPy Array, NumPy Linspace, atau NumPy Reshape, dan buatlah sebuah video penjelasan tentang cara menggunakan fungsi tersebut dalam pemrograman Python. Sertakan contoh kode yang menunjukkan penerapan fungsi tersebut dan jelaskan dengan cara yang jelas. Baik, sekian pada soal, kita akan menuju jawaban ujian tengah semester saya. Jadi, di sini merupakan salah satu contoh di mana sebelumnya saya itu memilih salah satu fungsi di NumPy, yaitu NumPy Linspace. Izinkan saya sedikit menjelaskan tentang NumPy Linspace, di mana NumPy Linspace ini merupakan salah satu fungsi yang ada di NumPy, di mana yang berfungsi untuk mengumpulkan nilai-nilai yang terbagi secara merata, atau jaraknya itu sama, dari nilai start sampai dengan nilai stop, dengan jumlah yang diinginkan oleh pengguna. Jadi NumPy Linspace ini meminta pengguna untuk menginputkan nilai awal atau nilai start, nilai stop atau nilai akhir, dan juga nilai jumlah atau jumlah yang diinginkan dalam rentangan start sampai dengan stopnya itu. Sehingga ini merupakan kode, salah satu kode yang menunjukkan contoh penggunaan dari NumPy Linspace, di mana terdapat kode atau program yang membuat warna atau menggradasikan beberapa warna. Jadi, yang pertama itu kita menyertakan import library-nya, di mana kita membutuhkan, seperti yang tadi saya bilang, NumPy Linspace. NumPy Linspace itu adalah bagian dari NumPy, maka kita membutuhkan mengimport suatu NumPy tersebut, sehingga import NumPy as NP. Sebenarnya NP ini bebas, dapat diubah menjadi istilah atau inisialisasi apapun, akan tetapi saya menggunakan sesuai pada umumnya, yaitu import NumPy as NP. Lalu, yang kedua, karena kita ingin menggambar suatu gradasi, di mana gradasi tersebut digambar di dalam sebuah grafik, sehingga kita menggunakan matplotlib pyplot as PLT. Sama juga seperti dengan NumPy, PLT ini adalah istilah untuk menyingkatkan atau memudahkan dalam menuliskan matplotlib pyplot. Sebelumnya, yang terakhir itu kita juga menggunakan matplotlib colors, di mana karena gradasi ini kita memasukkan warna secara string, maka warna tersebut harus dikonversi ke dalam suatu program. Ini berfungsi untuk membuat suatu gradasi dari dua warna, dan dua warna ini kita dapat dari inputan oleh pengguna kode ini. Karena inputan kode ini pasti berbentuk suatu nama warna itu atau dalam bentuknya itu string, sehingga kita tidak bisa langsung menyatakan string tersebut dalam program, karena program tidak dapat membaca warna tersebut dalam bentuk string. Sehingga kita cek kebenaran warnanya menggunakan, di sini saya menggunakan looping atau perulangan. Di mana yang pertama itu while true, karena dua warna, kita coba dulu yang warna awal. While true, ketika benar warna awal itu inputannya, input masukkan warna awal, lalu try, kita cek apakah mColors to RGB warna awal itu benar. mColors itu sesuai tadi matplotlib colors yang kita inisialisasikan menjadi mColors. Dikonversikan to RGB. RGB ini adalah red, singkatan dari red, green, dan blue, di mana tiga warna ini adalah tiga warna cahaya yang dapat dibaca oleh komputer atau Python ini. Sehingga mColors to RGB ini adalah fungsi yang mengubah nama atau representasi warna dari string ke bentuk RGB ini, di mana RGB ini adalah tuple yang di dalamnya ada 3 komponen dengan nilai dari 0,0 sampai dengan 1,0 gitu.
Sehingga jika mColors to RGB warna awalnya itu benar, maka break. Artinya warna awal yang dimaksudkan oleh input ini keluar dari perulangan atau looping. Sehingga warna yang diinput oleh pengguna ini, warna awalnya itu benar. Artinya kita lanjutkan ke sintaks selanjutnya. Sintaks selanjutnya itu sama seperti sintaks sebelumnya, karena ini mengecek warna akhirnya. Warna awalnya sudah, lalu yang kedua kita harus juga mengecek warna akhirnya. Apakah warna akhirnya benar? Sama kita menggunakan perulangan atau looping. While true, ketika benar, warna akhirnya input masukkan warna akhir. Kita cek apakah mColors to RGB warna akhirnya itu benar. Sama seperti yang tadi. Jika dia benar, kita break sehingga warna akhir yang diinputkan oleh pengguna ini benar, dan lanjutkan ke sintaks selanjutnya. Sehingga setelah kita mengecek kebenaran warna tersebut dan kita telah mendapatkan inputan warna yang benar, kita bisa melanjutkan ke sintaks selanjutnya. Di mana sintaks selanjutnya ini mulai untuk membentuk gradasi di dalam grafik gitu. Karena yang tadi kita hanya mengecek warnanya, kita belum menginisialisasikan atau membentuk variabel yang menyatakan warna awal dikonversikan ke RGB. Nah, pada sintaks yang ini kita mengkonversikan warna dalam bentuk nama string itu ke RGB, yang sesuai tadi saya bilang dengan menggunakan format mColors to RGB gitu. Nah, yang pertama kita inisialisasikan yang warna awal, itu warna awal RGB ini bebas karena ini variabel bebas. Itu sama dengan mColors to RGB warna awal. Jadi kita konversikan warna awal itu ke RGB sehingga dapat dibaca oleh program warna awal itu apa. Lalu yang kedua, warna akhir itu sama juga dengan warna awal, kita konversikan karena warna akhir juga sudah benar dalam inputannya, sehingga kita konversikan ke RGB dengan mColors to RGB warna akhir. Di sintaks inilah kita akan membuat gradasi dari dua warna tersebut. Di sini kita menggunakan numpy linspace seperti yang saya gunakan tadi, karena numpy linspace ini akan menghasilkan array satu dimensi, di mana kita akan membuat tiga komponen tuple ini, yaitu RGB tadi, menjadi array satu dimensi menggunakan fungsi numpy linspace. Fungsi numpy linspace inilah yang sudah saya jelaskan tadi, adalah fungsi yang berisikan atau kumpulan dari nilai-nilai yang ada pada rentangan, yaitu terbagi secara merata dan jaraknya itu pasti sama antara nilai awal atau nilai start sampai dengan nilai akhir atau nilai stop. Nah, karena kita akan membuat gradasi, saya inisialisasikan terlebih dahulu jumlah berapa sih nilai rentangan yang saya mau. Ya, saya inisialisasikan menjadi titik, yaitu sama dengan 100. Karena artinya semakin banyak nilai yang saya inputkan, maka hasil dari gradasinya nanti itu akan semakin menyatu atau semakin nyata. Nah, dari tiga komponen tuple ini kita membuat array dengan satu dimensi, yaitu menggunakan numpy linspace. Warna awalnya 0, yaitu
Tuple 0 itu adalah R, warna akhir 0 dengan titiknya sama dengan 100. Sehingga untuk komponen RGB-nya juga sama. Nampai lin space warna awal RGB 1, yaitu tuple 1 adalah G. Dan warna akhir RGB tuple 1 itu G dengan titiknya sama dengan 100. Sama juga dengan komponen atau tuple B. Nah, didapatlah dari hasil komponen 3 tuple ini yang dikonversi ke menggunakan nampai lin space menjadi array satu dimensi. Maka dari sintaks sebelumnya dapatlah array satu dimensi, yaitu dari 3 komponen tuple itu R, G, dan B atau RGB. Sehingga untuk menampilkan gradasinya kita harus menggabungkan array satu dimensi tersebut menggunakan fungsi nampai stack. Nah, fungsi nampai stack ini adalah fungsi dari nampai yang berfungsi untuk menggabungkan array satu dimensi menjadi array dua dimensi, di mana array satu dimensi ini adalah R, G, dan B tadi. Di mana variabelnya itu saya inisialisasikan menjadi gradasi sama dengan nampai stack, lalu komponen-komponen array dimensinya yaitu R, G, dan B dengan aksis sama dengan 1. Aksis sama dengan 1 itu artinya menggabungkan array-array itu berdasarkan atau secara horizontal. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan hasil akhir dari gradasi dua warna tersebut. Di sini kita menggunakan fungsi dari matplotlib-pyplot, di mana terdapat beberapa fungsi dari PLT-nya, yaitu PLT ImShow, PLT Axis, PLT Title, dan PLT Show. Ini merupakan beberapa fungsi dari matplotlib. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi matplotlib yang Di sini saya akan menggunakan beberapa fungsi yang digunakan, yaitu yang pertama ada PLT ImShow, di mana ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menampilkan dari gradasi. Hasil variabel gradasi. Variabel gradasi itu adalah gabungan dari array satu dimensi menggunakan nampai stack. Nah, dengan aspek auto itu artinya dimana nanti gambar atau plot yang dihasilkan itu menyesuaikan dengan gradasi yang dihasilkan sebelumnya. Lalu untuk PLT axis off itu artinya sumbu X dan sumbu Y pada grafik fungsi atau pola nantinya itu dinonaktifkan atau dimatikan, sehingga nanti hasil dari gradasinya atau grafik pada plotnya itu tidak akan terlihat sumbu X dan sumbu Y-nya. Dan PLT title, di mana PLT title ini adalah hanya menambahkan judul di atas dari grafik atau plotnya, yaitu print gradasi dari warna awal yang diinput oleh pengguna ke warna akhirnya. Nah, sehingga akhir hasilnya adalah PLT show atau menampilkan hasil akhir dari gradasinya. Di sini kita akan coba apakah kode ini berfungsi dengan baik. Nah, warna awalnya itu ingat sesuai syarat bahwa harus dengan bahasa Inggris dan tanpa spasi. Misalkan kita tidak tulis menggunakan bahasa Inggris atau dengan menggunakan bahasa Indonesia seperti warna putih. Nah, putih bukan merupakan warna yang valid. Coba dengan menuliskan warna yang valid, yaitu menggunakan bahasa Inggris dan tanpa spasi, karena fungsi dari Python ini membaca warna atau string itu menggunakan bahasa Inggrisnya. Boleh kita ulang, yaitu misalkan warna white.
karena bahasa Inggris seperti white. Kita coba. Nah, dia bisa, sehingga dia akan melanjutkan ke sintaks selanjutnya, yaitu masukkan warna akhir. Saat kita menuliskan warna itu dengan spasi, itu juga akan menampilkan value error. Misal kita tulis warna bahasa Inggris light blue, itu kita spasikan. Light blue bukan merupakan warna yang valid, padahal dia bahasa Inggris, akan tetapi dia memiliki spasi, karena coba dengan menuliskan warna yang valid, yaitu menggunakan bahasa Inggris dan tanpa spasi. Sehingga kita harus mengikuti kedua aturannya, yaitu kita tulis ulang light blue. Didapatlah hasil seperti ini. Gradasi dari white ke light blue. Ini white dan ini light blue. Di tengah-tengahnya ini itu kita melihat gradasi-gradasinya atau hasil-hasil array-nya dari NumPy linspace. Artinya fungsi ini berfungsi dengan baik. Sekian dari nomor 1, akan saya lanjutkan ke nomor 2. Sebelumnya, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Buatlah sebuah video yang menjelaskan bagaimana cara membuat dan mengelola data frame menggunakan Pandas. Gunakan dataset yang ada atau buat dataset sendiri. Tunjukkan cara memanipulasi data frame-nya seperti menambah, menghapus kolom, mengurutkan data, atau melakukan filter pada data. Jelaskan proses tersebut dengan langkah-langkah yang jelas dan mudah dipahami. Nomor 2, sesuai dengan soal yang saya bacakan tadi, sehingga kita terlebih dahulu untuk mengimport library Pandasnya. Nah, library Pandas ini dapat kita import seperti biasanya, import Pandas as PD. PD ini adalah inisialisasi terserah yang dapat ditentukan oleh pengguna atau yang membuat kode itu sendiri. Akan tetapi pada Python seringkali digunakan import Pandas ini sebagai import Pandas as PD yang diinisialisasikan dengan PD. Nah, di sini saya membuat data restoran, data yang berisikan nama pelanggannya, nama pesanannya, tanggal pesanannya, harga pesanan, dan rating dari setiap makanan yang telah dicoba oleh pelanggan. Nama pelanggan itu adalah ada Karina, Amelia, Adian, Anggi, Rate, Wira. Dengan pesanannya itu ada pasta, sushi, pizza, burger, steak burger. Tanggal pesanan itu ada saya random dari bulan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 6, dengan harga pesanannya juga random, 80.000, 70.000, 100.000, 60.000, 250.000, dan 180.000. Dengan rating dari masing-masing pelanggannya itu adalah ada 4, ada 3, dan ada juga 5. Lalu data restoran ini terdiri nama pelanggan, pesanan, tanggal pesanan, itu merupakan data string, sehingga sesuai dengan modul yang diberikan oleh dosen saya, itu nama pelanggan harus diketik karena string, dia diketik dengan menggunakan petik 2 atau mungkin bisa juga petik 1. Lalu harga pesanan ini adalah suatu nilai angka, sehingga didapatlah hasil dari data restoran ini. Saya ganti data restoran ini atau saya konversi menjadi data frame dengan cara kita import atau kita panggil Pandasnya PD data frame data restoran. Artinya akan dibentuk suatu data frame dari data restoran atau informasi data restoran yang telah kita buat dengan menggunakan library Pandas. Dan saya namakan data frame ini adalah data frame sendiri. Lalu lanjut pada data frame to CSV, itu adalah suatu suatu jenis file di mana data frame to CSV ini adalah suatu file, dan gimana ya, enggak jelek banget ya. Dari data frame ke file CSV dengan nama
Lalu, pada indeks data frame to CSF, ini adalah menyimpan dari data yang tadi kita buat, yaitu data frame, ke file CSF dengan namanya data restoran CSF. Nah, ini itu disimpan di dalam file Google Colab-nya nanti. Di sini akan terbaca data restoran CSF. Ini karena saya sudah mencoba sebelumnya, maka sudah muncul dia. Nah, ini indeks sama dengan, lalu ada tambahannya indeks sama dengan false, itu artinya tanpa menyertakan baris dari data restoran ini. Nah, hasilnya itu akan menjadi data tanpa baris, artinya saat nama pelanggan langsung kita tulis ke bawah Karina, Amalia, Dian, Anggi, Ratih, Wira tanpa baris. Pesanan pasta, sushi, pizza, burger, steak, burger tanpa baris. Seperti itu selanjutnya. Nah, lalu kita print karena sudah disimpan ke Google Colab-nya, file Google Colab. Ini boleh tidak ada, boleh tidak, karena saya hanya ingin melihat artinya data frame itu telah disimpan menjadi data CSF di Google Colab ini. Nah, kita run. Nah, hasilnya keluar. File CSF berhasil dibuat dengan nama data, yaitu data restoran CSF, dan disimpan di folder Google Colab. Data restoran ini telah dirubah menjadi data frame, suatu data frame, dan data frame ini dikonversi menjadi suatu jenis file CSF dan disimpan di Google Colab. Nah, selanjutnya, pada file yang disimpan di Google Colab inilah kita akan gunakan di sintaks selanjutnya. Pada import pandas atau library pandas, itu dapat membaca file CSF yang telah kita upload pada Google Colab. Dengan cara, ini variable bebas, saya inisialisasikan dengan baca data frame sama dengan PD read CSF, di mana PD ini adalah fungsi dari library pandas yang kita inisialisasikan menjadi PD read CSF, artinya file CSF ini dapat dibaca atau kita meminta fungsi library pandas ini membaca read CSF di Google Colab-nya dengan cara ini, karena sebelumnya saya sudah coba. Jadi awalnya kita tulis dalam kurung lalu petik. Karena yang tadi sudah kita run, alhasil data restoran CSF ini sudah pasti tersimpan di Google Colab. Nah, lalu caranya itu dengan buka file pada Google Colab pada pojok kiri di paling bawah, lalu muncul data restoran CSF. Kita pencet dengan titik 3 di bagian paling kanannya. Lalu copy paste. Kita kembali ke kode, klik pada tengah di titik petiknya, tempel, lalu printf, diperoleh file CSF yang tersimpan dalam folder Google Colab dengan menelusuri atau membaca file menggunakan pandas. Ini artinya pandas ini dapat menampilkan file CSF yang ada di Google Colab. Nah, kembali kepada soal, yaitu tunjukkan cara memanipulasi dari data frame seperti menambah, menghapus kolom, mengurutkan data, atau melakukan filter pada data. Yang pertama, kita menambah data dengan fungsi biasa, akan tetapi karena tadi data frame itu telah dibaca oleh pandas, sehingga kita menggunakan variabel yang terakhirnya, yaitu baca data frame-nya. Karena sebelumnya telah didefinisikan data frame yang dibaca oleh pandas itu adalah baca data frame. Lalu baca data frame, kurung siku, pembayaran via. Di sini saya ingin menambahkan kolom pembayaran via, di mana pelanggan itu masing-masing membayar cara tunai, kartu kredit, tunai lagi, kiris, dan seterusnya. Sehingga caranya itu hanya dengan menambahkan kolomnya langsung dengan isi dari kolom atau data tersebut. Nah, ketika sudah ditambahkan baca data frame pembayaran via dengan
isinya print F sehingga diperoleh data frame dengan menambahkan pembayaran via sebagai kolom baru, yaitu sebagai berikut. Ini kita mengambil variabel sebelumnya, jadi disebut lagi agar nanti muncul hasilnya pada saat di print. Lalu yang soal selanjutnya itu pada soal selanjutnya kita diperintahkan untuk menghapus salah satu kolom dari data frame yang sudah ada. Di sini saya akan menghapus kolom dari data frame, yaitu kolom tanggal pesanannya. Menggunakan fungsi drop, di mana variabel tersebut, variabel data frame-nya, baca data frame dot drop, lalu dalam kurung columns-nya yaitu tanggal pesanannya. Ini artinya kita menghapus columns dengan nama tanggal pesanan pada data frame dengan menggunakan fungsi drop, gitu. Sehingga hasilnya diperoleh data frame dengan penghapusan kolom tanggal pembayaran sebagai berikut. Di print, didapatlah hasil data frame dengan tanpa tanggal pesanan. Lalu soal selanjutnya itu kita diperintahkan untuk mensortir atau mengurutkan berdasarkan suatu objek atau subjeknya. Nah, dalam data frame untuk mensortir suatu nilainya itu dapat menggunakan dot sort values. Nah, di sini karena saya ingin mengurutkan rating dari yang telah diberikan oleh pelanggan, maka tetap menggunakan variabel baca data frame dot sort values. Dengan values-nya itu di dalamnya adalah rating. Sehingga print diperolehlah data frame yang telah diurutkan berdasarkan rating dari pelanggan sebagai berikut. Nah, didapatlah itu data frame yang telah disortir dengan berdasarkan rating dari pelanggan. Perintah yang terakhir, kita diperintahkan untuk memfilter data itu dengan beberapa objek atau keinginan yang kita mau. Misalkan di sini saya ingin memfilter data frame dengan kolomnya itu pembayaran via tunai, sehingga pelanggan-pelanggan yang membayarkan pesanannya secara tunai akan menjadi data frame yang dihasilkan. Nah, di sini masih sama variabelnya baca data frame, di mana baca data frame ini kolomnya itu pembayaran via dengan isi kolomnya itu adalah tunai. Ini akan menghasilkan series boolean dengan nilai true atau false, sehingga untuk setiap barisnya itu tergantung apakah kolomnya itu pembayaran via itu berisinya tunai atau tidak. Nah, misalkan yang tadi ini penambahannya itu Karina, itu penambahannya adalah tunai, sehingga dia itu bernilai true. Karena dia bernilai true, maka nanti Karina ini akan masuk ke data frame selanjutnya. Dan begitu seterusnya untuk pelanggan yang lain. Sehingga kita akan memprint hasilnya, data frame yang telah difilter, lalu kita print semua hasil dari program ini. Nah, ini yang pertama itu hanya membaca dari folder Google Colab-nya. Kita meminta tolong Pandas apakah dia bisa membaca file CSV-nya. Lalu ini dari ini sampai ke bawah, ini adalah cara kita untuk mengoperasikan atau membedah dari
dari program atau sintaks ini. Yang pertama, itu jika kita menambahkan pembayaran via sebagai kolom baru dengan isi-isinya, yaitu diperolehlah pembayaran via tunai, kartu kredit, tunai QRIS, dan tunai. Lalu pada perintah yang kedua, itu kita diperintahkan untuk menghapus salah satu kolom. Nah, di sini saya tadinya menghapus tanggal pesanannya, sehingga benar tanggal pesanannya itu hilang dari data frame selanjutnya. Lalu perintah yang ketiga, itu kita diperintahkan untuk mengurutkan berdasarkan suatu objek, di mana saya di sini mengurutkan sesuai dengan rating dari pelanggan. Nah, rating dari pelanggan itu awalnya itu adalah 4, 3, 4, 5, 5, 4. Dan sedangkan sekarang saat sudah diurutkan itu hasilnya diurutkan sesuai dengan nilainya, yaitu misalkan dari terendah ke tertinggi dapatlah hasilnya 3, 4, 4, 4, 5, 5. Itulah hasil dari data frame yang telah diurutkan berdasarkan ratingnya. Lalu perintah yang terakhir itu adalah kita harus memfilter dari kolom, yaitu berdasarkan pembayaran via tunai, sehingga tersisalah pelanggan-pelanggan yang hanya membayarkan pesanannya secara tunai. Karena dia merupakan series boolean, saat dia bernilai true, maka hasilnya itu akan di-print menjadi data frame selanjutnya. Karina tunai, Dian tunai, Wira tunai, dan Anggi tunai. Begitu seterusnya. Sekian dari nomor 2, dan sekian juga jawaban dari ujian tengah semester saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan saya ucapkan terima kasih.